History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Betty bekerja sebagai bidan di sebuah puskesmas Danau Ranau, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, yang juga berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sang bidan dikenal pandai bergaul. Menurut teman-teman kuliahnya dulu, wanita itu serba bisa dan pandai berjualan segala macam di kampus. Bidan Betty sudah berstatus sebagai PNS. Ada yang bilang dia baik terhadap pasien dan tidak mematok tarif berobat. Sejak suaminya meninggal, sang bidan hanya tinggal berdua dengan anaknya di rumah. Sedangkan anaknya yang lain, seorang bribda polisi yang telah menikah dan tinggal di tempat lain karena tidak ingin kesepian di rumah. Bidan Betty pun kerap mengajak sanak saudara bergantian tinggal bersamanya. Salah satunya adalah keponakan perempuannya, namanya Gideon Meldina. Dia berusia 31 tahun dan menyandang status janda. Meldina adalah keponakan kesayangan sang bidan yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Apapun yang diinginkan Meldina, bidan Betty selalu mengabulkan. Jika si keponakan ingin kemana-mana, bidan Betty juga selalu siap mengantar dengan mobil Pajero-nya. Tetangga mengatakan kehidupan mereka harmonis. Saking dekatnya hubungan mereka, sang bidan tidak sungkan untuk memberitahu pada Meldina tentang keinginannya bertemu dengan orang pintar agar praktek bidannya laris manis. Sebagai keponakan yang baik, Meldina pun membantu sang bibi. Dia minta tolong kepada seorang pria yang bernama Badriansyah untuk membantu bibinya mencari orang pintar yang bersedia menolong. Badriansyah pun menyanggupi, dan pada Selasa 26 Februari tahun 2019, pria itu menelepon Meldina dan mengatakan agar sang bibi atau bidan Betty datang menemuinya besok untuk bertemu si dukun. 1 hari berlalu, Rabu 27 Februari, pukul 3 sore, dengan mobil Pajero-nya. Sang bidan menemui Badriansyah di tempat yang sudah ditentukan. Badriansyah membawa seorang pria bersamanya. "Saya Marizon, anak dukun." Kata pria itu memperkenalkan diri. Marizon, si anak dukun, sudah membawa perlengkapan ritual yang diperoleh dari ayahnya. "Kita harus mencari aliran air yang deras untuk melakukan ritual." Begitu kata Marizon. Mereka bertiga pun pergi mencari lokasi ke arah Provinsi Lampung. Pajero di kemudian Badriansyah, bidan Betty duduk di sebelahnya, sedangkan Marizon duduk di belakang. Mereka sempat berhenti di satu lokasi dan akan melakukan ritual di sana. Namun saat melihat air sungai kotor, mereka batal melakukannya dan kembali mencari lokasi lain. Setiba di lokasi yang diinginkan, Badriansyah menghentikan mobil di pinggir jalan. Sang bidan dan Marizon lalu turun menuju aliran sungai. Di sanalah Marizon menyuruh bidan Betty melakukan ritual, yaitu menabur kembang warna-warni ke aliran sungai dan mencuci mukanya. Terakhir si anak dukun menyodorkan sebuah botol berisi ramuan kepada sang bidan. "Ayo minum. Ramuan itu penting sebagai penutup ritual agar keinginan tercapai, yaitu praktik bidan Betty laris manis." Mereka kembali ke Pajero yang parkir di pinggir jalan. Ketiganya pun pulang. Namun di tengah jalan, bidan Betty merintih perutnya sakit. Dia mual ingin muntah. Buru-buru, dia minta agar Badrian menghentikan mobil. Begitu mobil berhenti, bidan Betty segera keluar dan muntah-muntah di pinggir jalan. Wajahnya tampak pucat. "Aku lemas," kata sang bidan. Saking lemasnya, dia tidak bisa naik sendiri ke dalam mobil. Marizon, si anak dukun, dengan sigap langsung memapah bidan Betty naik ke mobil. Wanita itu lunglai dan dibaringkan di jok belakang. "Apa sebaiknya kita ke rumah sakit Liwa?" tanya pada sang bidan. Sang bidan menjawab, "Ya, segera ke rumah sakit." Kondisinya pun semakin buruk. Tapi anehnya, bukannya membawa sang bidan ke rumah sakit. Di dalam mobil, si anak dukun yang melihat sang bidan masih bernafas, malah mengambil bantal Hello Kitty dan membekapnya, lalu mencekik wanita malang itu hingga tak bernyawa. Marizon lalu mengambil perhiasan wanita itu, cincin, kalung emas, dan gelang. Sementara itu, Badrian terus menyetir dengan tenang menuju hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Pekon Raya Agung, Lemong, pesisir barat Lampung. Di sanalah Badrian dan Marizon membuang bidan Betty ke jurang bersama bantal Hello Kitty-nya. Lalu Marizon menyerahkan seluruh perhiasan sang bidan kepada Badriansyah untuk menyimpannya ke dalam tas.
Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dengan Pajero menuju daerah Krui. Mereka sempat berhenti di dua lokasi berbeda untuk membuang tas dan ponsel milik bidan Betty. Pukul 11 malam, Badrian dan Marizon tiba di Krui, tepatnya di kawasan pantai Labuhan Jukung, di bundaran ikan Marlin. Mereka berhenti. Badrian lalu menelepon teman Marizon, yaitu Asrul Mubarik, dan minta tolong padanya membelikan minyak kelapa dan membawanya ke Labuhan Jukung. Beberapa waktu kemudian, Asrul pun tiba dengan sepeda motor membawa minyak kelapa. Tiganya lantas melepas plat nomor mobil dan melumuri bagian-bagian mobil yang mereka sentuh dengan minyak kelapa untuk menghilangkan sidik jari. Lalu, ketiganya pulang berboncengan dengan sepeda motor Asrul dan meninggalkan mobil Pajero begitu saja di kawasan pantai Labuhan Jukung. Meldina senang mendengar kabar dari Badriansyah bahwa bibinya telah tewas. Minuman racikan yang berisi racun buatan Marizon ternyata cukup manjur, walaupun hanya lemas. Dikarenakan sang bibi masih tetap hidup, terpaksalah harus dihabisi dengan cara dicekik dan dibekap. Meldina lah yang merancang semua itu. Dia adalah otaknya, dalang dari sandiwara itu. Orang-orang tentu tidak menyangka si keponakan tersayang malah menginginkan kematian sang bibi. Selama ini, orang melihat hubungan dirinya dan bibinya baik-baik saja. Bahkan, sang bibi pun tidak curiga padanya. Buktinya, wanita itu percaya saja saat Meldina menyodorkan orang pintar yang bisa membantunya. Masa lalu Meldina tidaklah cukup bagus. Dulu, sebelum bercerai dengan suaminya, dia pernah membawa kabur uang suaminya ke Jakarta sebesar 100 juta rupiah, beserta mobil pickup bibinya, yaitu bidan Betty. Tapi bibinya memaafkan dirinya. Dan ketika Meldina masih di Jakarta, lalu diceraikan suaminya, mendengar kabar itu, bibi minta Meldina dan anak-anaknya pulang dan tinggal bersama sang bibi. Sudah 7 tahun, Meldina dan anak-anaknya tinggal dengan sang bibi, dan mereka tidak kekurangan apapun. Saat tinggal dengan sang bibi inilah, Meldina punya pacar seorang PNS. Jabatannya, sekretaris desa, sudah beristri, dan punya anak. Ada informasi yang mengatakan, Pak Sekdes tidak hanya sekadar pacar, melainkan suami siri Meldina. Pria itu sering main ke rumah sang bibi untuk bertemu Meldina, hingga sang bibi pun kenal baik dengannya. Kepada pacarnya itulah, Meldina kemudian berkeluh kesah. Dia benci pada bibinya, karena wanita itu suka mengomeli dirinya dan anak-anaknya, seperti mengatur-ngatur hidupnya. Dia juga benci pada sang bibi, karena wanita itu selalu menagih hutangnya. Meldina memang meminjam uang kepada sang bibi, sebesar 200 juta, untuk modal usaha. Begitu katanya pada sang bibi. Sang bibi pun dengan senang hati meminjamkan uang itu, namun dengan syarat Meldina harus mengembalikannya. Namun, kenyataannya Meldina tidak bisa mengembalikannya, sedangkan sang bibi terus-menerus menagih. Hal itulah yang membuat Meldina murka. Dia tidak suka utangnya ditagih-tagih. Kebencian Meldina pada sang bibi memuncak. Dia pun minta bantuan pacarnya Pak Sekdes untuk membungkam sang bibi selama-lamanya, agar dia terbebas dari hutang 200 juta dan terbebas dari omelan sang bibi. Meldina bilang, dia berani bayar 20 juta kepada orang untuk mengeksekusinya. Pak Sekdes yang bernama Badriansyah itu pun menyanggupi dan minta bantuan kenalannya, Marizon, sebagai pengeksekusi bayaran. Sandiwara pun mereka susun. Meldina memberikan orang pintar kepada sang bibi, seperti yang dia cari, dan Marizon lah yang berpura-pura tampil sebagai anak dukun. Sang bibi percaya saja ketika sang keponakan Meldina mengatakan pacarnya akan membawa sang bibi bertemu dukun. Dan seperti yang telah diceritakan sebelumnya, sandiwara itu pun berakhir sukses dengan tewasnya sang bibi lewat racun, bekapan dan cekikan. Kini Meldina bebas dari utang dan omelan sang bibi. Pada Kamis, 28 Februari tahun 2019, sehari setelah tewasnya bidan Betty, penduduk menemukan jasad seorang wanita tidak dikenal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, di Pekon Rata Agung Lemong, pesisir barat Lampung. Wanita itu berbaju motif batik dan celana panjang hitam, serta ditutupi 2 bantal Hello Kitty. Polisi segera datang ke tempat kejadian perkara
dan membawa jasad ke rumah sakit Liwa di Lampung. Foto penemuan itu viral di internet dan menjadi pembicaraan masyarakat sekitar. Pada saat yang sama, juga ditemukan mobil Pajero di kawasan pantai Labuhan Jukung. Meski plat nomor sudah tidak ada, mobil Pajero itu bisa ditelusuri dan ternyata milik seorang bribda polisi yang merupakan anak Betty, seorang bidan di puskesmas di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Ketika sang anak diberitahu perihal itu, ia pun datang ke rumah sakit Liwa untuk mengidentifikasi, dan dia membenarkan jasad itu adalah ibunya. Sementara itu tetangga bidan Betty melihat penemuan jasad yang viral di internet. Dia kaget melihat jasad itu mirip dengan bidan Betty. Bergegaslah dia mendatangi rumah bidan Betty untuk menemui Meldina yang saat itu berada di sana dengan Pak Sekdes dan Nasrul. Melihat foto penemuan itu, Meldina pura-pura terkejut. Si tetangga pun mengajak Meldina ke rumah sakit Liwa untuk memastikan jasad itu adalah bidan Betty. Meldina setuju, dan bersama Badrian dan Asrul, mereka pun berangkat. Di rumah sakit Liwa, mereka bertemu polisi, dan ketika polisi mengetahui mereka adalah keluarga dan kenalan bidan Betty, polisi pun menanyai mereka satu persatu. Sementara itu, polisi juga telah mendapatkan informasi dari beberapa saksi. Pada Rabu malam 27 Februari, mereka melihat sebuah mobil Pajero berhenti cukup lama di kawasan pantai Labuhan Jukung. Ada 3 orang, 2 orang di dalam mobil, dan seorang bersepeda motor. Mereka menyebutkan ciri-ciri orang itu yang mirip dengan Pak Sekdes, Marison, dan Asrul. Polisi langsung mengejar para pelaku. Meldina pun langsung ditangkap. Begitupun Badrian dan Asrul yang terkena timah panas polisi saat akan melarikan diri. Sedangkan Marison berhasil kabur dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Setelah berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urin, terbukti Meldina dan Pak Sekdes mengkonsumsi sabu. Meldina mengaku dia memakai sabu sejak 2 bulan belakangan bersama Pak Sekdes. Dan dia juga mengaku dirinya lah otak pembunuhan bidan Betty. Sidang pun digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Kemudian Meldina, Badrian Syah, dan Asrul Mubarik dijatuhi hukuman penjara. Yang paling berat adalah vonis bagi otak kejahatan, yaitu Meldina, yang juga kekasih dan kaki tangannya Badrian. Keduanya harus mendekam di balik jeruji besi selama 20 tahun. Sedangkan Marison yang meracik racun dan mengeksekusi bidan Betty buron. Bagi para tetangga, melihat kasus ini tak menyangka, mereka sulit mempercayainya. Sebab selama ini, melihat bidan Betty begitu sayang kepada Meldina. Apapun Meldina meminta, ia selalu diberikan. Bahkan, kemana-mana sang bidan kerap mengantar si keponakan dengan Pajero. Namun ternyata di balik semua itu, tanpa setahu sang bibi, dendam sudah menumpuk di hati si keponakan, hingga dirinya tega menyewa orang untuk mengeksekusi bibinya seharga 20 juta rupiah. Sungguh perbuatan keji. Sekian, terima kasih.